Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku Din Sukma DM. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe ya. Ayo subscribe sekarang, gratis. Ayo subscribe. Oke, terima kasih teman-teman, dan jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update terus tentang video-video aku yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video-video aku lainnya supaya aku bisa lebih semangat lagi membuat video-video menarik lainnya untuk kita semua. Nah teman-teman, kembali ke topik kita kali ini, ke pembahasan kita mengenai kista bisa punya anak. Sebelum lanjut kepada kesimpulannya, jadi aku akan melanjutkan cerita aku sebelumnya mengenai pengalaman aku yang dioperasi kista laparotomi atau operasi dalam bentuk sesar, yang ternyata kista aku tidak diangkat semua ya. Jadi masih ada yang dekat-dekat usus yang tidak diangkat karena takut membahayakan nyawa aku sama dokternya. Memang yang dekat usus itu tidak diangkat, yang penting tidak menyumbat saluran pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Nah jadi mereka biar bisa bertemu gitu, yang penting itu aja. Oke, pada saat selesai dioperasi kan dapat tuh hasil kistanya, sama dokter disuruh untuk kistanya ini dibawa ke lab untuk dilihat jenis kistanya itu kista apa gitu. Jadi kita tahu jenis kistanya itu kista apa ya setelah dioperasi, setelah diambil oleh dokter untuk dibawa ke lab. Nah suami aku membawa itu ke lab dan hasilnya memang tidak langsung keluar, jadi kita nunggu beberapa hari kemudian, kurang lebih 1 minggu. Hasilnya adalah benar aja, jenis kistanya itu kista, nih hasilnya, kista endometriosis atau kista coklat, dan ini yang dibawa oleh suami aku ya. Ini yang dibawanya, diterima satu plastik berisi 3 buah jaringan ukuran 2x1 3x1 cm sampai dengan 5x3 cm dan 5 cm warna putih kecoklatan. Itu yang dibawa oleh suami aku, dan ini hasilnya. Dan setelah aku dapat hasilnya itu, aku langsung kontrol lagi ke dokter untuk memberitahukan hasilnya dan juga untuk dicek lagi perkembangan kista aku setelah dioperasi beberapa hari atau beberapa minggu. Nih, beberapa hari ya. Nah ini bukan, sorry salah, kebanyakan soalnya habis hasil USG-nya. Nih, ini kista endometriosis ukuran 3x3 post laparotomi ya, setelah operasi. Ini hasilnya. Jadi hasil kista yang dekat usus itu ukurannya 3x3 cm, tidak diambil semua, dan itulah yang aku dapat setelah operasi. Nah sama dokter memang tidak disarankan aku untuk disuntik, tapi disuruh konsumsi pil KB karena takut menyebabkan sel telur aku berkurang. Jadi sama dokter, udah aja pil KB bu, yang penting ibu nggak mens dulu selama 3 bulan, dan yang penting kistanya tidak tumbuh dulu. Jadi disuruh pulihin dulu kondisi aku selama 3 bulan itu. Setelah 3 bulan aku disuruh balik lagi sama dokter untuk dikasih resep berikutnya. Nah setelah aku konsumsi pil KB selama 3 bulan itu, aku datang lagi ke dokter seperti biasa, di USG lagi, dan dikasih resep obat. Ada 2, yang satu obatnya namanya Dismeno, itu untuk mencegah agar kistanya tidak tumbuh lagi ya. Dan obatnya ini hanya ada di apotek besar, jadi nggak semua apotek ada, dan harganya juga lumayan ya. Ini obat Dismeno yang harus aku konsumsi. Dan juga yang satu lagi obat namanya Folavit vitamin ya. Folavit ini dikonsumsi untuk supaya ya sel telur kita bagus dan siap untuk dibuahi, seperti itu. Selain aku dikasih resep obat, aku juga dikasih resep untuk berhubungan oleh dokter. Nih, berhubungan yang baik, kasih jadwalnya sama dokter, baik banget dokternya. Makasih ya dokter.
Nah, di sini aku dikasih resep berhubungan itu yang paling baik untuk berhubungan adalah hari ke-15. Kebaca ya, hari ke-17 dan hari ke-19 ini hari yang baik untuk berhubungan. Selain itu jangan berhubungan, disaranin sama dokter seperti itu. Aku jalani selama beberapa bulan, selama 1 tahun aku jalani itu. Dan juga aku pernah mencoba yang namanya herbal, obatan pernah, terus pernah ke alternatif, pernah ke tukang urut, pernah, apapun aku coba, yang penting kista aku hilang dan juga aku bisa punya anak. Itu sih intinya. Jadi apapun saran yang waktu itu masukan dari teman, dari saudara, apalagi keluarga ya, kakak ipar juga yang udah banyak bantuin aku cari obat-obatan buat aku gitu kan, supaya kistanya nggak nunggu lagi, supaya aku juga bisa punya anak ya. Semuanya aku ikutin, aku konsumsi. Dan ternyata setelah memang Allah belum memberikan kepercayaannya mungkin pada saat itu kepada aku dan suami. Jadi aku selama setahun konsumsi ya ternyata belum dikasih kepercayaan untuk memiliki keturunan. Jadi aku berjuang lagi sama suami, dan memang Allah mungkin senang melihat perjuangan aku bersama suami. Dan aku akhirnya coba cek lagi ke dokter, USG lagi untuk melihat perkembangan kista aku juga gitu, kontrol lah ya. Dan ternyata setelah aku konsumsi ini dan itu, Tara, selama 1 tahun kista aku, ada tulisannya, tumbuh lagi 5,9 kali 7 cm. Tadinya kan 3 kali 3 cm ya, jadi hampir 2 kali lipat. Tumbuh lagi kista aku, tuh fotonya ya, kistanya numbuh lagi. Dan akhirnya sama dokter, ya udah ibu gini aja, ibu coba HSG, kita lihat apakah kista ini menyumbat pertemuan antara telur dengan sperma. Jadi ibu coba untuk HSG, terserah rumah sakitnya boleh gimana aja ya, kita yang menentukan sama dokter. Dan inilah HSG, jadi apapun aku udah coba. Ini HSG-nya, sinar X-ray, dan ini fotonya. Jadi HSG itu kita itu dimasukkan cairan ya ke dalam ovarium kita, dan dilihat di foto untuk dilihat cairannya masuk nggak sampai ke saluran tuba. Dan alhamdulillahnya hasilnya itu bagus. Nih, ini ada kertasnya ya, tuh ini hasilnya. Dan di sini aku bacain, hidrosalping kiri tak tampak obstruksi pada kedua tuba. Jadi intinya ini yang atasnya istilah kedokteran ya, di sini ada kontras masih tak terhambat. Intinya sama dokter kesimpulannya adalah tidak ada sumbatan dan tidak menghambat. Nah, jadi ya udah, aku udah senang. Ya udahlah, kita coba lagi untuk untuk secara natural lagi, siapa tahu kan gitu. Jadi ya udah, kita jalani dulu dengan konsumsi obat-obatan dan herbal. Aku coba untuk seleksi dulu, karena tolong untuk teman-teman semua di sini yang sedang program dan juga yang punya kista ataupun yang lainnya, tolong untuk dicek dulu kandungan obat yang kamu konsumsi ataupun vitamin yang kamu konsumsi, ada nggak efek sampingnya buat kesuburan. Takutnya kamu kistanya berkurang, kesuburannya malah menurun, atau kesuburannya bertambah, kistanya malah nambah gitu. Jadi harus dilihat, dicek dulu kan, sekarang zamannya internet, searching, jadi cari tahu dulu kandungan ini aman gak buat yang penyakit kista atau miom atau yang lainnya. Kalau kandungan ini aman gak untuk kesuburan, jadi kamu cari tahu dulu gitu ya sebelum konsumsi, supaya nggak kesalahan nantinya. Oke, itulah pengalaman aku. Jadi kesalahan yang pernah aku perbuat jangan kalian lakukan dan jangan kalian ulangi gitu ya. Cukup aku aja yang salah. Nah, itulah pengalaman yang udah lalu. Nah, itu akhirnya tahun 2017 ya, numbuh lagi. Dan tahun 2019 aku karena kesibukan suami aku dan aku sampai akhirnya lupa untuk melanjutkan program berikutnya. Aku coba cek tahun 2019, di sini ternyata kista aku alhamdulillahnya masih sama, nggak berkembang.
yang kiri 5,7 sama ya kayak yang tadi. Tapi ternyata ada yang kanan itu ternyata ada 3 kali 4 cm kistanya. Dan sama dokter, udah Bu, gini aja Ibu coba ke tahap berikutnya ke dokter ini. Jadi direferensiin sama dokter untuk ketemu sama dokter ini untuk program selanjutnya. Nah, aku kesana lah ke dokter yang direkomendasikan oleh dokter aku ini. Nah, sama dokter tersebut aku disuruh untuk program bayi tabung. Nah, aku konsultasi, suruh sebelum dicek ya, sebelum di USG sama dokternya aku konsultasi dulu. Ibu nih udah punya kista 2, daripada harus dioperasi lagi, karena operasi itu ternyata bisa mengurangi cadangan sel telur kita. Jadi operasi itu dapat mengurangi cadangan sel telur kita. Wah, kalau operasi lagi berarti kan cadangan sel telur kita berkurang lagi gitu. Jadi lebih baik sama dokter jangan dioperasi, udah aja bayi tabung. Jadi diambil sel telurnya dan spermanya, lalu dipertemukan di luar, setelah bentuk embrio baru dimasukkan ke dalam gitu. Dan biayanya ternyata 70 juta, paling nggak kita harus pegang segitu. Dan kita harus punya uang lebih 20 atau 30% untuk biaya tak terduga lainnya. Kita harus matang ya dalam membuat keuangan dan lain sebagainya untuk programnya. Karena jangan sampai kita punya uang 70 juta, ya udah program 70 juta, nanti butuh ini itu ternyata kurang. Jangan sampai seperti itu, udah keluar duit banyak ternyata malah tersendat hanya hal kecil gitu dan kekurangan biaya. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik kita punya uang yang lebih mempersiapkannya matang dan tidak ada nanti beban di kemudian hari gitu. Jadi intinya benar-benar harus matangin dulu siap atau tidak, dan kita pasrahkan dulu kepada Allah supaya semuanya diberikan yang terbaik gitu. Jadi pokoknya matangin dulu, jangan langsung ya bayi tabung atau gimana. Kita siapkan dulu mental, terus juga material non materialnya juga matangin semuanya ya. Setelah aku tahu itu sama dokter, akhirnya disuruh di USG. Setelah di USG ternyata terlihat ada yang namanya kantung, dan dokter berharap wah mudah-mudahan gak usah bayi tabung ya. Ini ada dicek sama dokter, hasil ada sih fotonya sama dokternya, waktu itu aku belum balik lagi. Dan sama dokternya dicek di sana, dikasih obat, resep segala macam, dan ternyata mungkin kuasa Allah, emang Allah belum berkehendak, jadi aku mens lagi, jadi keluar dengan sendirinya gitu. Jadi kantung yang aku harapkan jadi anak, jadi bayi, ternyata memang belum rezeki aku sama suami, dan akhirnya keluar lagi gitu. Mungkin Allah masih senang melihat perjuangan aku dengan suami. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ya, itulah setelah aku tahu itu, akhirnya aku ke dokter lagi dong yang lain. Cobalah cari dulu alternatif yang lain, cari yang kira-kira yang pas buat kita, entah pas dalam segi apapun ya. Terus aku cek ke sana, aku ternyata sama dokter, coba ibu udah pernah AMH belum, dicek AMH-nya. Dan ternyata aku pada saat cek AMH aku nih, aku ceknya di RSCM karena murah di sana. Ya, katanya murah, kata dokter dari rekomendasi aku itu. Jadi aku cek AMH, ternyata AMH aku rendah. Mungkin karena faktor aku pernah dioperasi, atau mungkin aku pernah konsumsi obat-obatan yang aku nggak tahu waktu itu kandungannya. Dan sama dokter, memang ada dua dokter ya. Yang satu dokter yang awal itu aku kan suruh jangan dioperasi, sama dokter ini ya udah ibu kalau mau bayi tabung ibu tetap harus dioperasi, tapi operasinya laparoskopi, hanya baretan kecil, diambil kistanya, dibersihkan karena ternyata aku ada miom juga, dibersihkan semuanya tempat bayinya, baru nanti ibu siap untuk ke program bayi tabung. Tapi tidak boleh ditunda, jadi kalau bisa habis operasi nggak lama langsung program bayi tabung karena AMH aku rendah gitu ya. Kesimpulannya jadi teman-teman ya, dokter boleh memvonis kita sekian persen untuk punya anak, tapi di mata Allah 100% kita bisa punya anak bila Allah berkehendak. Nah,
kita nggak tahu rencana Allah apa ya, mau punya anak atau tidak punya anak, hanya Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Bukan apa yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan Allah yang lebih tahu. Intinya kita tetap harus berpikir positif. Walaupun hanya sekian persen kita punya anak, tetap maju terus, berjuang terus, ikhtiar terus. Selama kita bisa, selama kita mampu, jangan pernah menyerah. Intinya seperti itu. Kenapa aku bisa seperti ini? Karena aku pernah dengar ceramah dari salah satu ustadz di YouTube juga, aku nontonnya, dan itu benar-benar sangat menenangkan hati aku dan membuka pikiran aku mengenai anak. Jadi intinya mau tahu cerita dari ustadz itu kenapa bisa membuka pikiran aku dan hati aku mengenai anak, dan apalagi cerita selanjutnya. So jangan lupa untuk tonton terus video aku, oke teman-teman. Nah itu dulu cerita aku kali ini. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.